Selamat malam, para trader. Berjumpa lagi dengan saya di Yukta Channel. Hari ini saya akan membahas 3 saham yang berpotensi balik arah. Yang pertama yaitu saham BHIT, yang kedua saham WIM, dan yang ketiga yaitu saham PNBS. Oke, kita langsung saja ke saham yang pertama yaitu saham BHIT. Saham BHIT peragangan terakhir naik 7,94% di harga 68. Bagaimana dengan prospek saham BHIT? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini garisnya sudah korslen ke atas, cukup tinggi ya. Itu artinya secara indikator stokastik saham BHIT ini sudah rebound ya. Kalau dilihat dari MACD-nya juga mendukung, garisnya sudah korslen ke atas secara tegak. Apalagi didukung dengan volume hijau di 2 perdagangan terakhir secara signifikan ya naiknya. Itu artinya para buyer sudah akumulasi di saham BHIT ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya sudah berada di atas SMA 50-nya yang garis merah ini. Itu artinya saham BHIT ini sudah memasuki area fase naiknya. Apalagi di 2 perdagangan terakhir mampu menunjukkan 2 candle hijau artinya memberikan konfirmasi sinyal buy secara candle. Di peragangan terakhir juga mampu breakout ya di area golden ratio-nya, di area pentingnya di harga 67. Saham BHIT ini ada peluang ya untuk balik arah selama masih mempertahankan posisinya di atas 67. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham BHIT. Kalau untuk support tentu saja di 67, ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi atau harga kuncinya selama masih mempertahankan posisinya di atas 67, maka kedepannya saham BHIT ini berpeluang untuk balik arah. Yang kedua yaitu di 64, ini merupakan area tengah Fibonacci retracement-nya ya. Yang ketiga yaitu di 61. Untuk resisten, yang pertama yaitu di 71 yang tidak mampu di breakout di perdagangan terakhir. Yang kedua yaitu di 76 dan yang ketiga yaitu di 91. Ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus target untuk teman-teman yang ingin mengambil posisi jangka panjang ya untuk saham BHIT, silahkan dijadikan 91 ini untuk target jangka panjangnya. Tetap ya memperhatikan laporan keuangan kuartal 2-nya, apakah dia progresnya bagus atau tidak. Kalau progresnya bagus, fundamentalnya signifikan ya, ada perbaikan atau peningkatan, silakan teman-teman mengambil posisi jangka panjang. Tetapi kalau laporan keuangannya biasa saja atau minus, sebaiknya teman-teman mengambil keuntungan di posisi jangka pendek ya, untuk menjaga modal teman-teman. Biasanya kalau fundamentalnya tidak bagus, kemungkinan besar dia akan turun. Kalau dilihat dari indikator stokastik maupun MACD-nya mendukung ya, kalau kedepannya saham BHIT ini ada peluang untuk melanjutkan rebound-nya, apalagi di perdagangan terakhir asing net buy ya sebesar 2,59 billion. Itu artinya asing sudah mulai akumulasi juga ya di saham BHIT ini. Untuk teman-teman yang mencermati saham BHIT ini, perhatikan saja di perdagangan berikutnya. Apabila dia mampu ya mempertahankan posisinya di atas 67, silakan masuk secara bertahap. Saya kira masih aman ya kalau masih di atas 67. Apabila dia breakdown ya melewati 67 ini, sebaiknya teman-teman wait and see dulu dan menunggu di harga support keduanya yaitu di 64. Kalau di area support ini saham BHIT mampu ya menahan atau mantul di sini, silakan masuk secara bertahap apabila dia memberikan konfirmasi sinyal buy. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham BHIT. Kita langsung saja ke saham yang kedua, yaitu saham WIM. Saham WIM peragangan terakhir naik 7% di harga 535. Bagaimana dengan prospek saham WIM? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini garisnya sudah mengarah ke atas ya, cukup tinggi, sudah memasuki area overbought-nya. Itu artinya teman-teman yang trading di saham WIM ini harap hati-hati ya. Tetapi kalau dilihat dari posisi garisnya belum menunjukkan crossline ke bawah, itu artinya masih aman. Tetapi kalau ingin masuk di posisi sekarang, jangan lupa untuk memasang trailing stop-nya untuk menjaga modal teman-teman.
Kalau dilihat posisinya sekarang memang naiknya sudah cukup tinggi ya. Kalau kita lihat dari grafiknya memang dari sekitaran harga 448 sampai di harga sekarang yaitu di 536. Cukup tinggi ya. Kalau dilihat dari MACD-nya garisnya mendukung ya, sudah korslet ke atas, sudah menunjukkan tanda-tanda rebound, begitu juga dengan volume hijaunya yang semakin hari semakin tinggi. Itu artinya di beberapa perdagangan terakhir saham WIM ini sudah diakumulasi oleh para buyer. Kalau dilihat dari posisi grafiknya memang sudah mampu ya melewati SMA 50-nya yang garis berwarna merah ini. Itu artinya posisi saham WIM sekarang sudah memasuki area fase naiknya. Apalagi di perdagangan terakhir mampu ya breakout di area golden ratio-nya di harga kuncinya yaitu di 518. Selama masih mempertahankan posisinya di atas 518, maka kedepannya saham WIM ini masih aman ya untuk dibeli. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham WIM. Kalau untuk support tentu saja di area golden ratio-nya di harga 508. Untuk teman-teman catat, ini area kuncinya ya. Kalau ingin masuk di saham WIM ini, perhatikan saja 518 selama masih berada di atas 518, saya kira teman-teman masih aman ya untuk masuk di saham WIM ini. Yang kedua yaitu di 488 dan yang ketiga yaitu di 458. Untuk resisten yang pertama yaitu di 562, ini resisten pertamanya. Kalau kita lihat dari historinya ya, di sekitaran tanggal 27 April 2022 sampai di 11 Mei 2022, saham WIM sebenarnya mencoba ya untuk breakout di resisten 562 tapi tidak mampu. Setelah itu koreksi ke bawah ya, tetapi sempat lagi rebound lagi dan mencoba lagi untuk breakout di resistennya ini di tanggal 7 Juni 2022 sampai di 10 Juni 2022 tetapi tidak mampu. Setelah itu saham WIM koreksi tajam ke bawah. Itu artinya apa? Resisten pertamanya ini sangat kuat ya. Apabila kedepannya teman-teman mengambil di harga sekarang dan mantul ya di area resisten pertamanya ini, sebaiknya teman-teman TP dulu karena posisinya hampir sama ya dengan historinya. Yang kedua yaitu di 616 dan yang ketiga yaitu di 774. Ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus target. Seperti biasa, kalau ingin mengambil posisi panjang, perhatikan saja laporan keuangannya kuartal 1, kuartal 2 apabila memberikan progres yang baik ya terhadap peningkatan dari kuartal ke kuartal, silakan ambil. Tetapi kalau tidak, sebaiknya mengambil posisi jangka pendek saja dengan memasang trailing stop untuk menjaga posisi modal maupun cuan teman-teman. Untuk teman-teman, sekali lagi saya ingatkan posisi entry-nya yang tepat adalah di atas 518. Selama masih di atas 518 silakan masuk secara bertahap. Tetapi apabila dia breakdown di 518 turun ke bawah, sebaiknya teman-teman wait and see dulu. Entry kedua yaitu di atas 562, seperti saya jelaskan tadi, ini resisten yang sangat kuat ya secara histori. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham WIM. Kita langsung saja ke saham yang ketiga, yaitu saham PNBS. Saham PNBS perdagangan terakhir naik 2,74% di harga 75. Bagaimana dengan prospek saham PNBS? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini, garisnya sudah korslet ke atas ya, secara tegak sudah berada di area angka 20-nya. Itu artinya secara indikator stokastik saham PNBS ini sudah bertenaga untuk rebound. Kalau dilihat dari MACD-nya juga mendukung. Garisnya sudah korslet ke atas, didukung dengan volume hijaunya ya di dua perdagangan terakhir. Itu artinya lagi dikuasai oleh para buyer ya. Kalau dilihat dari posisi grafiknya, sempat uptrend ya dengan harga tertinggi yaitu di sekitaran 102. Setelah itu saham PNBS ini koreksi tajam ke bawah. Koreksi tajam ke bawahnya saham PNBS ini mampu ya ditahan dengan area supportnya yaitu di 68. Di sekitaran 68 ini saham PNBS sideways ya walaupun pendek. Tetapi di tanggal 28 Juli 2022 saham PNBS mampu ya melewati SMA 50-nya yang garis berwarna merah ini. Kalau kita lihat SMA 50 ini sangat sulit ya dilewati oleh saham PNBS. Itu artinya posisi sekarang grafiknya memasuki area fase naiknya.
Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham PNBS. Kalau untuk support, yang pertama yaitu di 74, yang mampu di breakout ya di perdagangan hari ini. Yang kedua yaitu 68, seperti saya jelaskan tadi. Support 68 ini kuat ya secara histori karena mampu menahan koreksi tajamnya saham PNBS. Yang ketiga yaitu di 57, ini merupakan harga dasar ya sebelum saham PNBS ini naik tinggi. Untuk resisten yang pertama 80, ini merupakan area tengah Fibonacci retracement-nya yang tidak mampu ya di breakout, dia mantul di area resisten 80 ini, setelah itu dia turun ke bawah lagi. Yang kedua yaitu di 85, ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi. Untuk teman-teman harap catat, apabila kedepannya saham PNBS ini mampu ya melakukan rebound-nya lagi ke atas, dan breakout dan bertahan di atas area golden ratio-nya ini, maka peluang untuk balik arahnya cukup tinggi. Ingat saja ya, harga kuncinya yaitu di 85. Yang ketiga yaitu di 92. Untuk yang keempat yaitu di 102, ini harga tertingginya ya yang saya jelaskan tadi di 13 Juni 2022. Untuk teman-teman yang ingin masuk di saham PNBS ini, perhatikan saja ya di support pertamanya di 74. Selama masih mempertahankan posisinya di atas 74, silakan masuk secara bertahap. Ini untuk entry pertamanya. Yang keduanya boleh di harga 80 ya. Selama masih mampu breakout di 80, silahkan masuk lagi. Tetapi apabila dia mantul di area 80, sebaiknya teman-teman yang trading harian TP dulu ya. Takutnya dia turun ke bawah lagi. Nanti silahkan masuk lagi apabila dia sudah melewati harga 80. Apabila dia mampu ya breakout di 85 ini lebih bagus lagi ya karena potensi untuk balik arahnya cukup tinggi. Kalau dilihat dari posisi indikator stokastik maupun MACD-nya sangat mendukung ya ke depannya. Kalau saham PNBS ini ada peluang untuk melanjutkan rebound-nya. Oke ya, sekian pandangan singkat saya tentang saham PNBS. Sekian ya video hari ini. Seperti biasa, video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli saham tertentu, melainkan hanya untuk berbagi, sharing, dan edukasi sederhana. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen apabila video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.